Objek pendidikan dalam Al-Quran. Objek pendidikan adalah murid atau orang yang menerima dan menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek pendidikan ataupun yang dialami langsung oleh objek melalui pengalaman sehari-hari, dan relasi objek dengan subjek dan objek lain serta relasi dengan alam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa objek pendidikan adalah seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, kita harus sadar sekaligus menyadari bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban kita bersama. Dan dalam Al-Quran, objek pendidikan adalah pembentukan karakter, moralitas, pengetahuan, dan kesadaran spiritual manusia yang mencakup tauhid, akhlak, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, keadilan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan objek pendidikan dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu jika kamu kufur. Itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 170. Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dan kekhawatiran beberapa sahabat Rasulullah tentang siapa yang akan memimpin mereka setelah wafatnya Nabi Muhammad. Hal ini terjadi pada saat Rasulullah sedang sakit berat di Madinah menjelang wafatnya. Kandungan ayat Quran Surah An-Nisa ayat 170. Ayat ini memberikan arahan tentang pentingnya mentaati otoritas agama yang sah dalam hal-hal agama dan keadilan. Ini menggarisbawahi bahwa dalam agama Islam penting untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya serta mengakui pimpinan yang ditunjuk secara sah oleh umat sebagai otoritas yang harus dihormati dan ditaati. Tafsir Surah An-Nisa ayat 170. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang memiliki otoritas sah adalah prinsip utama dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan kepada otoritas agama adalah sebagian integral dari iman. Ayat ini juga memberikan pedoman kepada umat tentang bagaimana menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Analisis Tarbawi Surah An-Nisa ayat 170. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya ketaatan kepada otoritas agama yang sah, memperkuat nilai kepemimpinan yang berlandaskan pada moralitas dan keadilan, serta menekankan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan landasan penting dalam pendidikan Islam untuk membentuk individu yang patuh, berakhlak mulia, dan berorientasi pada keadilan. Kemudian kandungan Quran Surah At-Tahrim ayat 6, yaitu ayat ini menegaskan bahwa dalam agama Islam kita harus takut kepada Allah dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran, meskipun itu melibatkan keluarga dekat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kebenaran dan integritas dalam setiap hubungan, termasuk hubungan keluarga. Sedangkan tafsir ayat ini yaitu
Ayat ini memberikan pengajaran tentang pentingnya kesetiaan pada kebenaran dan Allah, bahkan jika itu melibatkan hubungan keluarga. Rasulullah SAW diminta untuk menegakkan kebenaran dan menjaga integritas, bahkan dalam lingkungan rumah tangga. Ini mengajarkan pentingnya keadilan, kebenaran, dan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan rumah tangga. Kemudian asbabun nuzul dari surah At-Tahrim ayat 6, yaitu ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, yang merasa bersalah karena mengungkapkan rahasia suatu hal kepada salah seorang istri Nabi lainnya, Hafsah. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Selanjutnya, analisis Tarbawi Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga integritas, kejujuran, dan kebenaran dalam hubungan keluarga. Dalam pendidikan Islam, ini mengajarkan nilai-nilai moral tentang kejujuran, kesetiaan pada kebenaran, dan ketaatan kepada Allah, bahkan dalam hubungan yang paling dekat sekalipun. Ini juga menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, yakni ayat-ayat ini turun sebagai jawaban atas kesulitan dan ketidakberdayaan Rasulullah serta para sahabat dalam menghadapi penolakan dan sikap keras kepala kaum musyrikin Mekah terhadap dakwah Islam. Rasulullah dan para sahabat menghadapi berbagai tantangan, penindasan, dan penganiayaan saat menyampaikan ajaran Islam di Mekah. Adapun kandungan ayatnya, yakni ayat-ayat ini menegaskan bahwa kekuatan dan pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang bersabar dan tetap beriman. Meskipun mereka menghadapi kesulitan dan penolakan dari orang-orang kafir, Allah menunjukkan berbagai tanda kekuasaannya kepada manusia melalui ciptaannya, dan mereka yang bersabar dan bertawakal kepadanya akan mendapat balasan yang baik. Tafsir ayat Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, yakni ayat-ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya kesabaran, keimanan, dan tawakal dalam menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan. Allah mengingatkan bahwa Dia adalah Zat yang Maha Kuasa, yang memiliki kendali atas segala sesuatu, dan Dia akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang sabar dan bertawakal kepadanya. Ini memberikan semangat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk tetap kuat dalam menghadapi kesulitan dan penolakan. Adapun analisis terbawi dari Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216, yakni ayat-ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kesabaran, keimanan, dan tawakal dalam menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan. Dalam pendidikan Islam, ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran, keimanan, dan ketaatan kepada Allah dalam menghadapi rintangan dan kesulitan dalam menegakkan kebenaran dan menyebarkan ajaran Islam. Ini juga memberikan motivasi kepada umat muslim untuk tetap kuat dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan. Selanjutnya kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran memberikan panduan lengkap tentang objek pendidikan yang mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial yang bertujuan untuk membentuk individu yang bermoral, berpengetahuan, dan bertanggung jawab dalam masyarakat.